Oke, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Netrindo Trader. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai cara download MetaTrader ya. Jadi MetaTrader itu di-download kita bisa download di webnya langsung ya di metatrader.com/n download ya. Di sini ada dua tampilan. MetaTrader 5. Jadi MetaTrader 5 itu adalah generasi terbaru dari MetaTrader 4. Namun banyak trader sekarang menggunakan MetaTrader 4 karena lebih familiar, kemudian banyak robot-robot trading juga dikembangkan dan indikator-indikator trading dikembangkan di MetaTrader 4. Jadi MetaTrader 5 belum begitu banyak yang menggunakan. Tapi sebenarnya fitur-fitur yang lebih variasi banyak terdapat di MetaTrader 5, misalnya kayak time frame ya. Time frame itu lebih banyak ada di MetaTrader 5. Time frame di MetaTrader 4 hanya ada 1 jam, 4 jam, jadi seperti itu. Kalau di MetaTrader 5 itu ada time frame 2 jam, time frame 3 jam, time frame 8 jam, 8 hari. Jadi lebih banyak fitur ada di MetaTrader 5. Tapi trader banyak yang menggunakan MetaTrader 5 karena lebih familiar ya. Cara downloadnya tinggal klik ini ya, download MetaTrader 4 for PC and create a demo account ya. Setelah di-download kita menuju ini sudah saya download ya, kemudian menuju ke halaman atau folder di mana MetaTrader 4 itu disimpan ya. Nah, di sini ya, setelah ketemu file yang kita download, kemudian double klik ya. Double klik, nah muncul pertanyaan seperti ini, klik yes. Kemudian ke ini next ya. Jadi seperti itu ya. Kita tunggu sampai proses download selesai ya. Jadi selama proses download selesai, saya jelaskan dulu bahwa setiap broker itu biasanya sudah punya MetaTrader masing-masing. Jadi bedanya dengan MetaTrader aslinya adalah di setiap broker itu sudah ada logonya di MetaTrader. Jadi bukan logo MetaTrader lagi, tapi logo masing-masing broker ya, sudah tercantum di sana. Tapi fiturnya sama saja ya dengan aslinya MetaTrader. Jadi kalau kita download MetaTrader yang bukan dari broker, itu kita pas loginnya saja berbeda. Loginnya itu kita harus mencari server broker tersebut untuk bisa login ke broker tersebut. Tapi kalau kita sudah menggunakan MetaTrader yang dari broker, biasanya sudah tersedia langsung tersimpan server-server yang tersedia di broker tersebut. Itu saja bedanya. Tapi sama saja sebenarnya, cuma pilihan saja itu ya, kita mau gunakan yang dari broker atau memang dari aslinya MetaTrader ya. Jadi nggak ada perbedaan. Kemudian kita trading harus menggunakan broker dan selalu pilih broker yang terregulasi ya. Jadi nanti kita bahas di next video mengenai cara memilih broker yang terregulasi, baik broker luar maupun broker dalam. Nanti kita review khusus di video selanjutnya. Hari ini kita fokus mengenai cara download MetaTrader di PC ya. Nah, ini sudah terdownload. Kemudian kita klik finish ya. Ya, muncul tampilan seperti ini, kita close saja ya. Kita tunggu ini ya. Ini adalah tampilan MetaTrader ya, MetaTrader ketika kita buka. Nah, tadi saya jelaskan MetaTrader yang dari broker. Nah, ini contohnya MetaTrader yang dari broker, ada logo broker di sini ya. Nah, ini saya nggak sebutkan ya brokernya apa, kita nanti bahas khusus mengenai broker. Nah, untuk open akun ya, jadi untuk kita bisa mengenal apa aja fitur-fitur yang ada di MetaTrader, nanti kita pertama pastinya tahap pertama kalau kita mau trading pasti adalah punya akun ya, punya akun demo untuk pemula ya. Kita sebelum ke akun real, kita harus buat akun demo dulu di broker ya. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya mengenai broker dan cara buat akun, kemudian saya jelaskan review mengenai broker yang bagus ya. Nah, di sini kita open ya, open account. Kalau sudah punya, jadi kita tinggal klik open an account ya. Kalau belum ada ininya, broker yang tersimpan di sini servernya ya. Jadi di sini ada pilihan broker yang
mana akan kita gunakan ya. Kalau belum ya kita tinggal searching, scan untuk broker-broker yang akan kita gunakan ya. Kalau belum ada tinggal kita ketik di sini, klik tanda plus ini ya. Nah, ini kalau mau menambahkan atau broker yang kita daftar yang ingin kita masuk ke dalam akunnya tidak tersedia di MetaTrader ini ya. Jadi tinggal ketik. Nah, di sini kebetulan tersedia ya. Nah, saya akan gunakan akun demo FTMO untuk penjelasan. Next, tinggal masukkan. Yang pertama adalah kita klik existing trade account kalau sudah punya trade account ya. Kalau belum mungkin kita bisa klik new demo account ya. Kalau enggak ya pastinya kita sudah daftar dulu sebelumnya ke broker, kemudian baru masuk ke MetaTrader-nya. Jadi kita masukkan, nanti ketika daftar akan dapat akun login-nya ya. Kalau sudah ketik login dan password, tinggal klik finish ya. Nah, ketika semua sudah benar, loginnya baik password dan gini, loginnya akan muncul seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini tampilan dari MetaTrader 4 ya. Nah, di sini kebetulan yang sudah terbuka adalah chart untuk mata uang gold atau emas ya. Nah, di gold kebetulan yang muncul di sini adalah gold. Jadi ketika tampilan awal itu tidak seperti ini ya, tidak seperti ini tampilan awalnya. Jadi tampilan awalnya itu ini sudah diedit ya, diedit. Kalau tampilan awal enggak seperti ini dia tampilan awal biasanya ya. Nah, ini kita bisa edit ya, kita bisa edit sesuai bentuk yang diinginkan ya. Tapi sebelum masuk ke sini saya mau jelaskan beberapa fitur yang terdapat di MetaTrader. Di sini ada menu file, di sini menu file tuh membuat cat baru ya. Kemudian untuk mendelete cat-cat yang sudah terbuka ya. Kemudian ada profile ya, di sini ada menu save as ya, save as picture untuk mengcapture gambar yang ada di layar ya. Kemudian ini untuk open an account sama login to the trade account, ini untuk membuka akun baru ya. Jadi lanjut lagi, di sini tadi kita sudah login ya, kita sudah login. Kemudian di sini ada fitur file view ya, view untuk melihat, ada di sini toolbarnya ya. Kemudian status bar, chat bar, kemudian market watch. Di sini disebut dengan market watch ya. Jadi ini disebut dengan market watch. Jadi ini bisa dihilangkan, kemudian bisa dimunculkan dengan klik view market watch ya. Jadi bisa ini untuk melihat harga-harga yang running ya, harga-harga yang running. Nah, kemudian di sini di view juga ada data window. Nah, data window itu adalah ini data window ya. Kalau kita bisa close ya. Kemudian di view juga ada navigator ya, ini disebut dengan navigator ya. Jadi ini bisa di close ya. Misalnya pengen melihat market watch-nya saja, untuk memunculkan kembali tinggal klik navigator ya. Di sini muncul nanti selain akun ada indikator ya, indikator yang sudah terinstall di MetaTrader ya. Nah, ini indikatornya banyak, nanti saya jelaskan khusus mengenai indikator. Kemudian ini ada expert advisor, ini untuk robot atau indikator yang otomatis memberikan sebuah sinyal ya, bisa. Kemudian scriptnya juga ya, di sini ada ya. Nanti kalau kita menanamkan robot ya, di sini biasanya munculnya ya. Kemudian itu disebut dengan navigator, kita bisa hilangkan. Di view juga ada terminal ya.
Jadi ini adalah tampilan terminal. Nah, ini di sini ada trade ini untuk melihat berapa saldo kita, kemudian equity kita, marginnya berapa, free margin berapa, dan melihat transaksi yang berjalan. Nah, seperti ini contohnya ada transaksi buy untuk emas yang masih running profit ya. Kemudian akun history, di sini ada akun history itu artinya transaksi yang sudah terjadi ya, apakah profit atau loss di sini sudah terdeteksi. Kemudian ada news, kemudian ada alert, kemudian mailbox ya, kemudian ada market ya. Nah, ini biasanya market ini MetaTrader, bukan MetaTrader ya, MQL5 itu dia jualan di sini ya. Jadi jualan robot, jualan apapun kita bisa lihat di market ini ya. Jadi masih loading karena memang lumayan berat karena dia mengarahkannya ke ini ke webnya MQL5. Nanti kita bahas khusus mengenai apa itu MQL5. Nah, ini robot-robot yang dijual ya, saya besarkan ya. Jadi di MetaTrader kita bisa melihat robot-robot yang dijual oleh ininya. Kita perbesar, nah di sini ya. Nah, ini tampilan robot-robot yang ada di MQL5. Jadi sudah langsung include harganya di sini ya. Ada 599 ya. Jadi seperti itu. Jadi orang yang jualan robot biasanya dia masuk ke akun web MQL5 ya, di sini ya. MQL5, jadi ada webnya. Nanti saya jelaskan khusus mengenai MQL5. Di sini ada banyak sekali orang yang jualan robot. Bahkan ada robot yang free. Nah, ini ya. Top free product. Jadi robot yang dijual bebas. Nggak ada harganya, tinggal diinstal aja. Cuma kan kita nggak tahu bagaimana logiknya. Ya kita harus pelajari lah robot itu apa, strategi dalam open posisi dan close posisi. Makanya kita harus paham logiknya atau algoritma robot tersebut, sehingga kita dalam trading tahu kapan harus kita matikan robot tersebut ya. Nah, ini gratis ya, ada juga produk-produk gratis selain berbayar. Bahkan ini $30 ada harga robotnya, tapi kita kan nggak pernah tahu ya bagaimana isinya si robot atau cara kerjanya robot. Nah, si MQL5 biasanya di sana tempat orang-orang jualan robot, jualan sinyal, kemudian juga copy trade juga ada ya. Nanti kita bahas khusus mengenai MQL5. Kemudian ini sinyal untuk yang jualan sinyal ya di MQL5 juga. Oke, kita lanjut. Di sini ada menu. Selain tadi kita udah bahas view ya, kemudian tampilan-tampilan sampai ke terminal ya. Nah, di sini ada strategi tester untuk mengetes robot yang kalau kita gunakan. Jadi harga flashback misalnya 5 tahun, kita cek kalau gunakan robot ini selama 5 tahun dia profit nggak robotnya ini. Nah, ini strategi tester namanya. Tidak hanya dalam bentuk robot, tidak dalam bentuk advisor juga bisa ya, atau indikator-indikator otomatis itu juga bisa kita tes ya. Nanti kita bahas khusus mengenai strategi tester. Kemudian di sini ada insert. Nah, di sini insert ada indikator-indikator ya. Jadi ada indikator trend, osilator, volume, Bill Williams, custom. Nah, nanti kita bahas cara penggunaan trend ini ya. Jadi kemudian line kalau kita mau gambar-gambar ya, gambar garis vertikal, horizontal, trend line. Jadi kemudian ada channeling ya, kalau kita gunakan analisis Fibonacci ya, gunakan channelnya. Kemudian linear regression, jadi ada banyak sebenarnya. Kemudian ada Fibonacci. Nah, ini untuk analisis Fibonacci, good retracement, time zone, fan, jadi banyak sekali. Kemudian ada bentuk, kita mau buat bentuk kotak atau rectangle, triangle atau ellipse ya. Kemudian arrow juga ya, di sini ada banyak tanda-tanda yang kita bisa gambar di dalam tampilan layar MetaTrader ini ya. Kemudian itu untuk menu, untuk gambar teks juga bisa, teks label ya, jadi seperti itu. Kemudian di chart, nah di sini ada bentuk chart yang bar chart. Nah, ini contoh bar chart. Nah, jadi seperti itu tampilan kalau kita klik bar chart. Atau di sini sudah ada, ya. Ada ini bar chart, kemudian ini candlestick chart. Nah, seperti itu. Kemudian ini garis ya, line chart. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, ini adanya di kolom chart ya, atau di menu chart ya. Kita kembalikan ke candlestick yang paling sering digunakan oleh trader untuk menganalisis ya.
Kemudian di sini ada time frame. Time frame itu menggambarkan satuan waktu dalam satu channel. Ada 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, daily, weekly, dan monthly ya. Kemudian ada template-nya ya. Jadi di sini ada yang sudah masuk template untuk template analisis ya. Grid, kemudian grid ini untuk ini grid ya, jadi gambar-gambar grid ini. Grid bisa kita hilangkan, bisa kita tampilkan. Nah ini kalau kita klik, nah dia hilang, jadi garis kotak-kotak disebut dengan grid. Kemudian biasanya sih jarang trader menggunakan grid ya. Kemudian volume, kalau kita pengen melihat volume ya, jadi seperti ini gambarnya. Kalau enggak kita klik lagi. Auto scroll bisa juga kita centang atau tidak centang ya. Chart shift ya, jadi ini disebut dengan auto scroll, artinya ketika kita ingin harga itu langsung bergeser ketika dia membentuk channel baru, klik ini auto scroll ya. Kalau biar tampilan layar itu lebih ke kiri, kita pilih ini shift N of the chart from right border ya, jadi seperti ini. Jadi lebih bagus tampilan ketika kita klik. Nah, untuk melihat chart-chart sebelumnya kita harus tidak klik ini ya, scroll sama shift N of the chart from right border, sehingga kita bisa geser-geser ya. Kalau itu diklik, kita nggak akan bisa geser ya, karena dia akan otomatis langsung ke depan lagi ya. Jadi seperti itu. Kalau kita pengen geser-geser, lihat-lihat harga, nah ini untuk mengecilkan, ini untuk menambah ya. Nah itu caranya biasanya ya. Oke, itu beberapa fitur yang ada di MetaTrader 4 ya. Kemudian ada tool ya di sini untuk history, jadi banyak juga pilihan di sini ya. Nah di sini beberapa fitur time frame ada di sini juga ya. Oke, dan ini indikatornya. Ini kita lanjut ya, kita bahas mengenai merubah tampilan chart ya. Jadi yang ya betul. Jadi yang tampilannya di awal seperti ini biar bagus menjadi seperti ini ya. Jadi di sini kita klik kanan ya, klik kanan, kemudian ada pilihan properties ya, properties. Nah di sini ada pilihan ya color ya, klik color, kemudian nah di sini ada backgroundnya mau warna apa. Kalau warna hitam ya seperti ini tampilannya. Jadi kita misalnya pengen warnanya backgroundnya putih ya. Jadi silakan dengan atur dengan masing-masing ya. Kita sukanya warna apa untuk background. Jadi saya lebih senang pakai warna putih ya. Kemudian foregroundnya artinya tampilan dari huruf. Nah ketika backgroundnya putih, otomatis huruf-hurufnya ini, garis-garisnya ini kan nggak bisa putih. Kalau nggak nanti nggak kelihatan sama sekali semuanya ya. Nah kita pilih foregroundnya black ya, black. Nah jadi ya, ini tampilannya sudah muncul seperti ini ya. Kemudian gridnya ini yang garis kotak-kotak ya, gridnya. Nanti kita bisa hilangkan gridnya ini ya, tampilannya biar nggak muncul gridnya ya. Oke, kemudian ada bar up. Jadi bar up ini artinya garis untuk chartnya ya, chart. Jadi candlesticknya lah, jadi candlesticknya bar up, jadi candlestick yang arahnya ke bawah, ke atas ya. Jadi kita pengen warnanya, karena kalau saya sih lebih suka warna biru untuk yang hijau ya, hijau lime untuk bar up, kemudian atau bull candle, kemudian bear candlenya merah. Otomatis bar up sama bar down atau garisnya ini, garis yang membungkusnya ini saya ganti pakai black ya. Kita kasih black, kemudian ini juga kita kasih black. Kemudian bull candlenya artinya candlestick yang menunjukkan bahwa harganya itu ke atas gitu ya, bullish atau trennya naik gitu ya. Candlestick yang mengarahkan harganya naik itu saya lebih suka pakai hijau ya, hijau. Jadi kita pakai lime, kemudian bear candle saya lebih suka pakai yang warna merah. Nah jadi muncullah tampilan seperti ini. Nah setelah itu kita kembali ke menu common. Di common itu kita bisa centang show grid-nya, kita tidak diisi, kemudian
show period separator untuk melihat period separatornya. Nah, jadi seperti inilah tampilannya jadinya ya. Jadi seperti ini tampilannya, sama seperti di gold. Nah, seperti itu. Nah, di gold kan ini warnanya putih, putih sama hitam ya. Untuk bull candle putih, kemudian bear candlenya warna hitam. Nah, ini lebih menarik sih ya, lebih berwarna jadinya tampilan layar di MetaTrader. Nah, di sini market watch ya. Market watch di sini untuk melihat harga, misalnya ini ya USD CAD ya, kita pengen melihat harga chart dari USD CAD, tinggal geser ke sini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau tidak ada di sini ya? Ada mata uang yang tidak ada di sini yang pengen kita tampilkan. Kita tinggal klik di bagian paling bawah, double klik ya, double klik. Kemudian ketik mata uang apa yang pengen ditampilkan, misalnya XAG atau Verak ya, SAG USD ya. Nah, klik enter ya. Nanti langsung muncul di sini ya, XAG Verak ya. Atau kalau pengen melihat semua tampilan mata uang yang ada di broker tersebut, kita klik kanan, kemudian klik show all ya. Nah, jadi semua mata uang ada di sini, yang ada di komoditas, mata uang, indeks yang ada di broker ini ya. Kalau pengen menampilkan di chart, kita bisa pilih salah satu, kemudian klik kanan, kemudian chart window untuk tampilan di window yang baru ya. Kalau mau ditampilkan di window ini ya tinggal geser aja ya. Ya, jadi itu adalah pengenalan fitur-fitur di MT4 dan juga cara downloadnya di komputer atau di laptop saya sudah jelaskan. Oke, jangan lupa subscribe, kemudian like channel ini, kemudian klik juga tanda lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari kami. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.